Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya rezekinya lancar, usahanya lancar, pekerjaannya berkah. Yang belum dapat jodoh cepat menikah, yang udah menikah jangan nikah lagi. Amin ya robbal, ya robbal, ya robbal. Yang hutangnya banyak cepat dilunasi, yang bajunya masih kredit cepat bayar, yang kompornya masih kredit cepat bayar. Amin ya robbal. Alhamdulillah, alhamdulillahi amarna bi syukril walidain wa bil walidaini ihsana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa darham wa dagarram ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad. Ini yang jawab sholawat lemes bener bu? Lemes? Belum makan. Jangan khawatir, kebuli udah disiapin. Alhamdulillah. Insya Allah satu nampan 2 orang. Alhamdulillah. Yang gak kebagian makan dibawain, dianterin ke rumahnya. Allahumma ya robbal, ya robbal. Mudah-mudahan yang jawab sholawatnya kenceng cepet pergi umroh, cepet pergi haji. Ya Rabbal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bu, jawab apa bu? Jangan pelit-pelit bu. Jangan lihatin kalau udah lapar mah. Betul? Betul? Kalau ibu lemes, apalagi saya di sini dari awal baca maulid emang nggak ngos-ngosan. Betul. Tapi kalau buat Kanjeng Rasul, walaupun lapar, walaupun aus, walaupun pengen ngopi, walaupun pengen ngobrol, ditahan dulu. Betul? Buat siapa? Buat Kanjeng Nabi. Kalau buat Kanjeng Nabi jangan sayang-sayang, jangankan ngeluarin harta, ngeluarin suara bila perlu paling kenceng buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa orang yang nyenengin Nabi, yang cinta di dalam hatinya buat Nabi, maka jaminannya apa? Syafaat dari Nabi Muhammad. Beda kalau cintanya sama artis Korea. Artis Korea yang pakainya rok mini kalau goyang-goyang. Betul? Betul? Beda kalau cintanya sama pemain bola, belum tentu yang dicintai orang Kalau sama sepak bola, Masya Allah, paling kenal bener namanya siapa, tinggal di mana, umurnya berapa, sampai nomor sepatunya tahu. Itu cinta sama pemain sepak bola. Apalagi anak-anak muda yang perempuan kalau cinta sama artis Korea, Masya Allah, tidak mau ketinggalan filmnya, tidak mau ketinggalan joget-jogetnya. Pakai jilbab ngikutin di TikTok joget-joget orang Korea. Betul. Pertanyaannya, kalau kita cinta sama orang bukan non-muslim, mengikuti mereka, meninggalkan ajaran sunnah Nabi Muhammad, pertanyaannya kita kumpul sama mereka Pak Nabi Muhammad? Sama mereka. Almar'u ma'aman ahab.
Orang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang ia cintai. Inak ini kita hidup paling enak, Bu. Paling enak. Cukup cinta kepada Nabi, ngikutin ajarannya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya hidupnya akan bahagia. Tapi kalau cintanya kepada orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah sampai tergila-gila lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min. Maka tanamkan kerinduan di dalam hati kita. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau menulis di dalam kitab Sibudurolnya mengatakan sholatan yaktasilu biha ruhul musalli alaihi. Dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita akan menyambungkan ruhaniyah kita kepada Nabi Muhammad. Kalau di dalam hatinya tertanam nama Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, kerinduan kepada Nabi Muhammad, maka saya yakin kita akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Senang apa senang? Bahagia atau tidak? Kira-kira pengen berjumpa sama Nabi atau tidak? Pengen atau tidak? Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati, saya muliakan Habiban al-Kiram Al-Habib Husin bin Zain Al-Attas, mata'an Allah bidil hayati wa nafa'ana wa bi ulumi, amin ya rabbal alamin. Serta yang saya hormati, saya muliakan para guru yang hadir tempat yang mulia ini, para ustaz, para ajengan, para kiai, para tokoh masyarakat sepuh bini sepuh, wabil khusus al ustaz Iman, wal ustaz Turmuzi, serta orang tua kami Bapak Satam Permana, aparatur pemerintah, Bapak RW-nya, Bapak RT-nya, serta khususnya Sohibul Bait, keluarga besar Bapak Hamim yang pada malam hari ini telah mengakikohkan anaknya yang bernama Nayyara Fatimah Hafsah. Kita doakan mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anaknya, keturunannya jadikan anak keturunan soleh dan solehah, selamat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Serta jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, yang alhamdulillah pada malam yang cukup terang ini, mudah-mudahan terangnya sampai kepada hati kita sehingga kita tergolong menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semua mendapatkan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Atas segala nikmat yang Allah berikan, tidak lain nikmatul iman wal Islam, hidayah wa taufik, sehat wal afiyah, dan nikmat yang paling terpenting pada malam hari ini adalah nikmat Allah memberikan kesempatan di sisa umur kita sama-sama untuk anibu ila rabbikum, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanya untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Yang keras betul atau tidak? Kita tidak tahu hadirin, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini, saling sapa, saling memandang, saling silaturahim, bahkan mohon maaf kopi pun sudah keluar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya jadi nggak fokus kalau lihat kopi, kan bingung kalau udah berdiri mau minum kopi, nanti disangkanya Habib minum berdiri, kan begitu. Betul atau betul?
Tapi alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menitipkan pada malam hari ini khususnya sisa umur kita. Tidak ada yang bisa menjamin besok kita masih ada, lusa dan berikutnya. Tidak ada yang bisa menjamin besok kita masih kumpul keluarga atau tidak, masih bisa bekerja atau tidak, masih bisa silaturahim atau tidak. Itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang sesaat ini, yang Allah titipkan umur yang singkat ini, mari sama-sama kita pergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan ad-dunya sa'adun waj'alha ta'atan. Dunia itu sesaat. Sekarang kita bisa menghirup angin yang segar pada malam hari ini, tapi belum tentu bisa mengeluarkan angin kembali hadirin. Pada malam hari ini kita betul masih bisa bergurau, bercanda, bertatap muka, wajah dan lain sebagainya, tapi belum tentu besok ruh masih berada di jasad kita hadirin. Lalu apa yang harus kita lakukan di sisa umur kita? Jangan lagi jadi orang sombong, jangan lagi orang dengki, orang hasud, orang yang senang gibah dan lain sebagainya, tapi pergunakan sisa umur yang sebentar ini tidak lain sama-sama ayo anibu ila rabbikum, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki bagaimana sholat 5 waktunya, istrinya, anaknya, keluarganya diperhatikan sholat 5 waktunya. Jangan hanya memikirkan urusan perut, pergi pagi pulang sore kerja nyari nafkah, tapi urusan akhirat, kewajiban kepada Allah semua dilalaikan, semua ditinggalkan. Manusia yang mencari nafkah dengan cara meninggalkan sholat 5 waktu, dengan cara meninggalkan kewajiban kepada Allah, maka apa yang didapatkan tidak akan menjadi keberkahan buat keluarganya. Celaka buat orang yang semacam itu, yang mencari urusan dunianya, urusan perutnya, tapi meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaghfiru min dunubikum, ayo sama-sama bermunajat, bangun di malam hari, sholat 2 rakaat, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, berikan hidayah kepada kami, terimalah tobat kami, jadikan kami orang-orang yang istiqomah kepadamu di dalam ketaatan, agar kami husnul khotimah. Pertanyaannya, kira-kira kalau malam suka bangun atau tidak? Ngapain Pak? Ngomongin istri apa ngomong istri? Ini kalau bapak-bapak malam bangun, kalau enggak 2 ya 1 dah, antara nengokin istri sama pipis. Betul apa tuh? Ini istri duduknya miring apa? Betul? Tapi berusahalah, ayo sama-sama. Yang kemarin senang ninggalin sholat, yang kemarin masih tidak senang baca Al-Quran, yang kemarin kurang senang bersedekah, yang kemarin masih senang meninggalkan Al-Quran, maka pada malam hari ini kesempatan terakhir buat kita jamaah yang dimuliakan Allah. Untuk apa? Untuk sama-sama memperbaharui kehidupan kita, keluarga kita, istri, anak keturunan kita. Untuk apa? Kembali kepada Allah, tidak lain mengharapkan keselamatan baik di dunia maupun keselamatan di amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan keselamatan dari Allah, baik keselamatan dunia maupun keselamatan akhirat. Amin ya Rabbal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, sampai kepada diri kita yang insya Allah diakui sebagai umatnya, yang insya Allah dikenali sebagai umatnya. Kenapa? Orang yang mau berwudu, mau menjalankan sholat 5 waktu, maka besok ketika di padang mahsyar, orang yang paling dilihat oleh Nabi bekas wudu mereka. Ketika hari kiamat, semua orang habis, alam semesta habis, semuanya hancur. Tapi apa?
Allah dengan izinnya membangkitkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cahayanya paling terpancar ketika Nabi Muhammad dibangkitkan. Nabi Muhammad siapa yang pertama kali dipanggil oleh beliau? Ummati, aina ummati, di mana umatku? Bukan istrinya yang dicari, bukan anaknya, bukan saudara keturunannya, tidak. Tapi ketika pertama kali Nabi dibangkitkan, siapa yang dicari? Kita sebagai umatnya. Lalu bagaimana dengan diri kita cinta kepada Nabi? Kita mengharapkan syafaat sunnahnya ditinggalin. Kita mengharapkan syafaat ajarannya ditinggalin. Tapi kita mengharapkan syafaat. Padahal begitu cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, maka semua manusia, semua makhluk tidak terlihat kecuali daripada umatnya Habibuna Muhammad. Kenapa? Ada pancaran bekas wudunya. Maka dijaga tata cara wudu yang baik. Belajar wudu yang baik, jangan pelit-pelit. Kenapa? Karena setiap anggota badan yang terkena dengan air wudu besok di padang mahsyar akan terpancar cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya diperbaiki, jangan ditinggalkan. Kenapa? Bekas sujudnya kita besok akan dipandang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang kaya tidak, miskin iya, tapi ninggalin sholat. Na'udzubillahi min dalik. Udah kagak kaya, bakhil, miskin, ninggalin, kagak mau ngaji. Ya Allah. Na'udzubillahi min. Di sini ada atau banyak? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Insya Allah jadi orang kaya yang dermawan. Amin Bu. Amin yang kencang. Jadi orang kaya yang dermawan untuk memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan agama Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Untuk menolong orang yang tidak mampu, menolong fakir miskin. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak akan panjang lebar, tapi ini udah panjang banget. Alhamdulillah. Ini acara adalah acara akid sekaligus majelis bulanan. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi." Setiap anak itu tergadaikan dengan yang namanya akikoh. Akikoh. Tadba'u anhu, maka sembelihkan di hari keberapa? Yauma sabi'ihi, hari yang ketujuh disembelihkan kambing. Mau nyembelih kambing. Lalu bagaimana Bib kalau belum tahu, belum mampu? Setelah disembelihkan kambing ke hari yang 7, wayuh laku dicukur rambutnya, nanti dibotakin. Jangan orang yang sembarangan yang botakin, orang kagak bisa nyukur disuruh nyukur. Akhirnya nyukur itu harusnya pakai silet, dia pakai kampak. Yang harusnya rambut ke bawah, kepala habis. Naudzubillahi min. Wa yusamma, dan berikan nama mereka yang baik. Itu yang pertama yang disunahkan oleh Nabi Muhammad. Ketika seorang perempuan melahirkan seorang anak, maka disunahkan ketika umur 7 hari disembelihkan kambing. Untuk laki 2 kambing, untuk perempuan 1 kambing. Setelah itu dipotong rambutnya dihabiskan, ditimbang. Maka timbangannya itu disetarakan dengan perak. Nanti peraknya dijual, dibagikan kepada fakir miskin. Habis itu diberikan nama yang baik. Lalu bagaimana Bib kalau kita belum mampu? Boleh hari ke-14 silakan. Tidak mampu lagi boleh hari ke-21. Sebagian riwayat mengatakan sebelum selesai masa nifasnya seorang ibu. Sebagian riwayat mengatakan boleh kapanpun kamu mampu silakan untuk berakikah.
Cuman bedanya kalau bayi diakikohin dicukur digendong bawamu. Nah kalau ibu-ibu kan kagak mungkin. Bener nggak? Udah umur 50 baru akikoh pakai digendong. Kan kagak mungkin, betul. Apalagi ini udah 60 ya. Baru diakikoh, minta digotong. Mau berapa orang yang gotong? Pakai digotong rambut. Allah, kagak usah. Itu buat anak yang kecil. Kemudian diberikan nama yang baik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda sama orang-orang dulu mah. Kalau orang dulu wajar namanya ya seenaknya, kadang apa aja disamarin. Ya apalagi orang Betawi, masya Allah, kita kalau baca Tartibul Fatihah itu nama orang Betawi dulu, masya Allah, sampai bingung ini nama apa bukan. Sama orang Jawa begitu, kalau orang-orang dulu begitu. Ya. Bahkan mohon maaf ya, hari Rebo ada yang pakai itu namanya Man Rebo, Bapak Rebo, ada macam-macam. Padahal apa? Kita disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berilah nama yang baik kepada anak keturunanmu. Jangan ngikutin nama-nama yang tenar, yang modern, yang tidak ada ujungnya. Ya, akhirnya nama tersebut tidak memberikan syafaat buat anak tersebut. Betul. Nama artis lah nama ini. Padahal Nabi Muhammad menganjurkan dengan sunnahnya pakai nama, kalau laki-laki nama Abdullah, Abdurrahman dan lain sebagainya, nama perempuan Fatimah, Khadijah dan lain sebagainya. Setidaknya nama tersebut adalah nama Islami. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit ada satu kisah buat penutup. Karena saya yakin kalau kelamaan takut nasinya jadi rengginang. Betul. Khawatir kan bingung kalau udah jadi rengginang. Kalau anak muda mah enak makan, giginya masih ada. Kalau ibu-ibu rengginang, bingung, ngemut juga. Di dalam kitab Majma'ul Bahrain, di situ diterangkan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu orang ketika sedang meninggal dunia itu bertemu yang namanya alam mizan. Alam mizan itu pertimbangan antara amal baik dan amal buruk. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya sedang ditimbang amal baik dan amal buruknya, tapi yang paling banyak adalah amal buruknya, maka Allah Subhanahu wa taala otomatis kalau di pertimbangan itu amal buruknya paling banyak, yang namanya malaikat azab itu pasti girang membawa mereka ke dalam neraka. Tapi ketika amal buruknya banyak mau dibawa ke neraka, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Israel, wahai Israel, cegah itu malaikat yang mau bawa dari hambaku ke dalam neraka. Jangan dibawa dulu, jangan. Akhirnya kata malaikat Israel, siap ya Allah, laksanakan. Itu malaikat kalau disuruh begitu. Kalau zaman sekarang kagak, anak-anak mah disuruh orang tuanya, tolong itu beliin apa, kayak banyak nolaknya. Giliran dibeliin kuota baru mau jalan. Betul. Giliran dipegangin handphone baru jalan. Anak zaman sekarang banyak bantah sama orang tua. Kenapa? Kurang dijejelin sama pengajian. Betul? Banyakan dijeljelin sama setan gepeng. Tahu setan gepeng? Itu yang dipegang sama emak-emak tuh. Itu setan gepeng. Betul. Kenapa anak sekarang tidak ditongkrongin di majelis ilmu, tidak dikenalkan kepada Al-Quran, tidak dikenalkan kepada ulama, cinta kepada para habaib, cinta kepada orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dibiarkan tongkrongan pegang handphone. Akhirnya apa? Minum haram mereka juga minum. Zaman sekarang begitu. Akhirnya apa? Dia durhaka sama orang tuanya, kurang ajar sama orang tuanya. Disuruh sholat kagak mau, diajarin ngaji kagak mau. Sebabnya apa? Tidak pernah dididik untuk berada di majelis ilmu. Hati-hati hadirin. Kalau kalian melihat anak kalian girang bisa membaca Al-Quran, maka besok kalian akan lebih girang ketika sudah meninggal dunia. Kenapa? Orang yang
yang sudah meninggal dunia bakal girang luar biasa. Kenapa? Meninggalkan anak keturunan baca Al-Quran, rajin ngaji, rajin hadir majelis ilmu. Beda sama orang, mohon maaf, ibu lihat anaknya tongkrongan kagak mau sholat, enak apa seneng? Saya yakin pasti enak. Beda kalau ibunya mah kagak sholat juga, sama-sama toh. sama. Tapi kalau ibu melihat anak yang hanya sekedar tongkrongan kagak mau sholat, di dunianya aja udah enak, apalagi besok di akhiratnya lebih enak. Cuman anaknya beda, bukan marah. Kalau di akhirat anaknya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Meninggalkan anak yang tidak mau ibadah kepada Allah, meninggalkan keluarga yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala ibu melihat ini anak-anak rajin ngaji, nongkrong di majelis ilmu, majelis maulid, ibu girang, bapak senang, maka besok di hari kiamat, besok di alam kubur, ibu bapak bakal lebih senang. Karena apa? Melihat keturunannya senang pada amin ya rabbal alhamdulillah. Ini akhirnya ditahan oleh malaikat Israel. Wahai malaikat azab, saya disuruh, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, stop, jangan bawa dulu dia ke neraka. Saya disuruh oleh Allah untuk bertanya kepada ini fulan. Lalu ditanya, wahai fulan, sebelum engkau dibawa dihantarkan ke dalam neraka, saya mau tanya yang disuruh oleh Allah. Lalu ditanya, dulu ketika engkau di dunia pernah nggak hadir di majelis ilmu? Dulu ketika engkau ada di dunia pernah nggak duduk dengan guru menuntut ilmu? Lalu dijawab sama fulan tersebut, lah wahai malaikat Jibril, tidak. Lalu ini malaikat azab udah makin kesel, makin kesel. Lalu malaikat Israel kembali kepada Allah, ya Rabb, saya sudah pertanyakan kepada dia. Ketika di dunia dia tidak pernah kumpul di majelis ilmu. Bukan Allah tidak tahu, bukan Allah maha tahu segala-galanya. Tapi itu menunjukkan daripada kebesarannya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Akhirnya ketika ini malaikat azab udah makin kesel mau bawa dia ke dalam neraka, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Israel kembali. Wahai Israel, pertanyakan lagi kepada dia itu fulan, coba ketika di dunianya pernah tidak cinta kepada ulama? Ada enggak di dalam hatinya cinta kepada ulama, pewaris Nabi yang mengajarkan, yang mengajak mereka untuk taat kepada diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Siap ya Allah. Ditanya kembali di fulan, wahai malaikat azab, tunggu sebentar, saya mau tanya lagi nih, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai fulan, dulu ketika engkau di dunia, engkau punya cinta enggak sama ulama? Diam lama. Akhirnya dijawab, qala la wahai Israil alaihissalam. Tidak wahai Israil alaihissalam. Ini ketika di dunia kumpul majelis tidak. Cinta sama ulama juga tidak. Ini malaikat makin geram untuk bawa ke neraka. Malaikat Israel lapor lagi kepada Allah, ya Rob, tidak ya Rob, tidak ya Rob, dia ketika ditanya tidak pernah cinta kepada ulama. Akhirnya ketika mau dibawa, Allah dengan rahmatnya nyuruh Israel bertanya kembali, wahai Israel, coba engkau tanyakan kembali kepada itu fulan, coba tanyakan ketika di dunia pernah nggak makan bareng sama ulama? Makan bareng, makan. Makanya ibu bapak kalau punya rezeki banyak, panggil Habib buat makan bareng. Allahumma. Kalau nggak sempat makan bareng sama Habib, antarin ke rumah Habib, kan dekat di sini. Allahumma. Ini kagak, masya Allah. Bib, minta tolong doain. Kenapa? Biar kerjaan laku, biar usaha beres, biar pekerjaan giliran udah kerja, usahanya beres, gajian kagak nongol. Banyak. Diminta aja kagak ngasih, apalagi kagak diminta. Kurang ajar atau tidak? Kurang aja yang begitu. Betul. Banyak. Di sini apa di sono?
Alhamdulillah. Kalau lagi susah menangisnya udah kayak orang mau mati. Bi, minta tolong Bi, usaha saya bangkrut, banyak yang musuhin, ada yang ini naruh itu, tolong Bi doain. Nanti kalau jualan saya laku, Abi mau minta apa saya kasih dah. Bohong apa kagak? Bohong. Jangan mau dah, yang penting kita tugas kita menolong, doain. Nggak usah berharap muluk-muluk sama manusia Pak. Betul. Kok Habib kayak tahu, pengalamannya banyak. Ya Allah, giliran udah laku jualannya, laku lancar dan lain sebagainya, boro-boro nengok ke majelis buat maulid aja kagak mau. Maka jangan punya sifat yang semacam ini, apalagi urusan buat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditanya oleh malaikat Israel, wahai fulan, saya disuruh oleh Allah untuk menanyakan kembali kepadamu dengan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau bertanya, dulu ketika engkau di dunia pernah nggak makan bareng sama ulama? Diam lagi, jawab lama. Qala la, wahai Israel, tidak lagi. Duduk di majelis kagak, cinta sama ulama juga kagak, makan bareng juga kagak. Kira-kira masuk neraka apa surga? Na'udzubillahi min. Udah, malaikat Israel juga udah mau putus asa. Ini udah nggak ada dah. Ya, gambaran ini orang masuk surga nggak ada. Ciri-cirinya udah hampir nggak ada semua. Udah alamat dan neraka. Akhirnya ini malaikat azab makin kenceng mau bawa ke neraka. Lalu malaikat Israel kembali kepada Allah menyampaikan daripada pertanyaan dia kepada si fulan tersebut. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Israel, ketika ini orang mau dibawa ke neraka, lalu malaikat Israel disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Israel, cegah dia, antarkan dia ke dalam surga. Malaikat Israel nggak mikir aneh-aneh Bu, beda sama kita mah, beda sama kita. Kalau ada orang jelas-jelas salah, tahu-tahu benar, ya. Logik kita kan nggak masuk, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak, malaikat Israel ketika disuruh oleh Allah sudah tahu perkara ini, orang banyak meninggalkan majelis ilmunya, cinta sama ulamanya juga tidak, makan barengnya juga tidak, udah pasti masuk neraka. Tapi ketika malaikat Israel ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung melaksanakannya. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Israel, coba tanyakan siapa namanya. Ini pentingnya nama. Siapa namanya? Malaikat Israel dengan rahmatnya Allah disuruh, coba Israel tanyakan siapa namanya. Siapa nama? Siap ya Rob, laksanakan. Pergi malaikat Israel. Ditanya, wahai fulan, man ismuka, siapa namamu? Qala Joni. John radhiyallahu an. Ada Joni radhiyallahu an. Joni masuk udah kagak mau hadir majelis, cinta sama ulama juga kagak, duduk makan bareng sama ulama juga kagak, namanya Joni. Masuk surga apa neraka? Tahu ya. Ada yang namanya Joni di sini? Enggak, kagak ada. Ada Miron. Kalau ada tambahin dah Ahmad Joni minimal. Ada Miron. Ya Rob Joni. Malaikat Israel bingung menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Joni. Akhirnya kata malaikat Israel kembali, ya Rob Joni. Lalu ini malaikat mau menghantarkan si fulan ke dalam neraka. Akhirnya kata Allah, wa Israel, dicegah dan hantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Israil alaihissalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih tahu, wahai Israil, kamu pasti bertanya kenapa saya masukkan dia ke dalam surga. Iya, ya Rabb. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku masukkan dia ke dalam surga sebab dia mencintai teman yang cinta kepada ulama. Idkhulul jannah bi syafaatihim. Hadirin yang dimuliakan Allah, Masya Allah. Cinta kepada ulama. Bukan kita mencintai teman kita, tetangga kita, saudara kita yang cinta kepada ulama. Ini mah kagak. Ya, kadang orang sebelah pengajian maulid dan nggak bantu, kagak ngomongin iya. Betul, betul. Banyak atau tidak? Udah nyumbang kagak, giliran disumbang ngasih 2.000 ngomongnya nyerocosnya banyak. Ya Allah, banyak atau tidak? Giliran acara berjalan nyerocos. Na'udzubillahi min. Kalau antum tidak bisa bantu dari hartanya, tenaganya, pikiran, minimal doain. Kalau nggak bisa doain, minimal diam. Ini udah kagak bantu harta, tenaga, pikiran, doa juga kagak. Nyerocos bah, kayak burung dikasih kerotok. Nyerocos gacor. Kalau gacornya burung masih mending, didengarnya enak. Apalagi burung murai. Apalagi murainya prestasi ya. Enak bener nggak? Ini enggak. Orangnya udah hitam, dekil, miskin lagi. Ya suruh kalau maulidan kagak mau, nyumbang kagak mau, tapi nyerocos. Kalau hukum agama boleh tonjok mah tonjok orang yang begitu. Betul lah betul. Banyak atau tidak? Na'udzubillahi min. Maka dengan kisah yang semacam ini, pentingnya ngasih nama yang baik. Nama yang baik yang disunahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Bapak kami memberikan nama, Masya Allah, Nayara Fatimah Hafsah. Mudah-mudahan menjadi satu nama yang bisa membawa dirinya, keluarganya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya tutup dengan salam, saya menginfokan bahwa majelis kami setiap malam Ahad, tahu malam Ahad? Malam minggu, daripada ibu-ibu bapaknya nggak ngajak jalan-jalan, nggak punya duit, mendingan nongkrong di majelisnya Habib. Ya, dapat ilmu, pahalanya dapat, dosanya diampuni, hajatnya dikabulkan, insya Allah husnul khotimah. Setiap malam apa Bib? Malam Ahad. Ya, untuk umum laki dan perempuan. Kita sama-sama boyong di sono tempatnya Habib, Majelis Qutbil Anfas. Itu yang pertama. Yang kedua, di wilayah RT 02 insya Allah akan rutin diadakan majelis bulanan. Insya Allah nanti tempatnya setiap sebulan sekali, setiap malam Senin Kliwon. Ya, Senin Kliwon. Antum lihat tanggalan yang ada Jawanya tuh ada tulisannya Senin Kliwon. Nah, malam Seninnya, malam Ahadnya di tempat Habib, malam Seninnya keliling sebulan sekali, khususnya di wilayah RT Herman. Insya Allah kampung di mana ada majelis untuk berzikir, sholawat, baca maulid, menuntut ilmu, insya Allah kampung tersebut kampung yang akan diberkahi, kampung yang akan diridhoi, kampung yang akan dilindungi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal'afu minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mintakan doa penutup kepada Habib Vincent Alatas, kepada Pak Ali Fadiyatafut. Mama menyanyi. Belum nyanyi Pak Habib. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi yazidah. Ya Rabbana ya Allah. Amin. Kau maha mengetahui hati kami ya Allah. Amin. Kau sangat mengetahui jasad kami ya Allah. Amin. Malam hari ini kami beribadah dan berdoa kepadamu ya Allah. Mengikat
tarik keimanan kami kepada Engkau ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin muhin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil ma'ala ala ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad hatta tasrullah wa ala alayha wa anta khairul warithin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfir biha dhunub wa tusliha biha al-qulub wa tamtiqu biha al-usub wa talinu biha al-shu'ub wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبداني وشفائها ونور أبصاري وعينيها وقوة رزقها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على النور الأنوار وأشير الأسرار ومن أخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله وصحبه خير أولياء نعم الله الأفضل. كاف حاء عين صاد كاف كفاية لمن حفظ صلى الله أبدا كريم بشر المؤمنين إنما سمع البصير. ربنا هب لنا أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا تقبل دعاء. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات al-ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ridai bagi kami ya Allah, di mana kami telah mendengar ucapan dan ilmu daripada Habib Agib bin Muhsin Al-Abbas dan dapat kami implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kami ya Allah. Rabbana ya atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin bil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kasih. Ya khairan hadi lil anami tasama ya khairan hadi lil anami tasama Yeah.
مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على
Terima kasih pada jemaah. Kami persilakan mungkin pada jemaah yang pamit karena acara kita sudah selesai. Kami persilakan. Dan kami ucapkan terima kasih atas nama Tuhan atas kehadirannya.
sebuah keberkahan untuk kita semua. Dan sampai berjumpa lagi insya Allah di kegiatan remaja yaitu peringatan PHBI pada tanggal 30 September di Musola Al-Muminin yang akan dihadiri oleh Al-Habib Asiruddin Syarwata dan tim Hadron Abdul Anfas dan juga Ustaz Indra Abdul Mukhtar dan juga guru kita Abah Kiai Ahmad Mustafa Warka SPDI pada tanggal 30 September 2023 di Musola Al-Muminin yaitu pada malam minggu. Terima kasih.